Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Beriman dalam selimut bencana. Kita pernah mengalami hari-hari ketika seluruh umat manusia di bumi seperti berada dalam bayang-bayang maut akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Kita dipaksa menjalani sebuah kehidupan yang tidak normal dan di luar kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Kalau sebelumnya kita bisa pergi kemana saja dan melakukan apa saja, pada saat itu sendi-sendi kehidupan kita sangatlah terbatas. Karena kita harus tetap tinggal dan melakukan semua aktivitas dari dalam rumah. Tidak semua orang siap menghadapinya, termasuk anak-anak Tuhan. Sebagai orang beriman, banyak di antara kita yang mati gaya dan stres. Apalagi dengan banyaknya berita negatif yang beredar terkait penyebaran virus ini. Kita cenderung diselimuti rasa cemas dan putus asa. Sementara semua ini berkecamuk dalam jiwa, kita juga tidak pernah tahu kapan keadaan tersebut akan berakhir. Dalam menghadapi situasi seperti ini, ada dua sikap ekstrem yang muncul ke permukaan. Pertama, ada orang Kristen yang beranggapan bahwa sebagai anak Tuhan, kita akan dilindungi olehnya dan diluputkan dari virus corona. Ini dapat dilihat dari seruan beberapa pemimpin gereja yang menganjurkan umat untuk tetap datang berkumpul dan beribadah di gereja, walau kemudian mereka menganulir seruan mereka sendiri. Respon seperti ini jelas merupakan tindakan yang naif, ceroboh, dan bisa berdampak fatal. Karena siapapun bisa terpapar oleh virus jika tidak berjaga-jaga dan waspada. Realitas ini memang memprihatinkan. Kitab suci mengingatkan kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kita bisa memahami jika ada ancaman di depan kita, maka bijaklah orang yang menjauhinya. Namun sebaliknya, jika kita mengabaikan ancaman karena yakin Tuhan pasti melindungi, sebenarnya kita sedang mencobai Dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius 4 ayat 7. Orang Kristen perlu bijaksana agar tidak terjebak pada sikap ekstrim. Kita belajar bahwa ketidakpedulian kita dapat berakibat buruk pada orang-orang di sekitar kita. Kedua, ada sebagian orang Kristen yang pesimis menghadapi situasi ini. Mereka merasa pandemi adalah akhir segalanya, sehingga tanpa sadar mereka pesimis memandang kehidupan. Sikap itu timbul karena melihat kehidupan sebagai penderitaan, sehingga mereka memilih pasif, undur diri, atau tidak peduli pada lingkungan sekitar. Namun ini pun bukan respon yang bijak. Cara mengatasi krisis dengan bersikap pesimis dan tidak peduli tersebut justru menunjukkan egoisme, karena di dalamnya terdapat rasa enggan untuk ikut mengupayakan kesejahteraan bersama. Kitab suci menasihati kita, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat yang keempat. Orang Kristen perlu bijaksana agar tidak terjebak pada salah satu sikap ekstrim di atas. Kita belajar bahwa ketidakpedulian kita dapat berakibat buruk pada orang-orang di sekitar kita. Dari krisis yang baru berlalu ini, kita telah menyadari beberapa hal. Pertama, kita menyadari bahwa situasi pandemi bukanlah perkara yang mudah dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan kita. Karena yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang kasat mata, maka ketakutan dan kecemasan bisa saja menghantui siapa saja, termasuk orang Kristen. Meski demikian, kita diingatkan senantiasa untuk membangun sikap waspada dan tetap tenang. Satu aspek yang diingatkan kepada kita adalah bagaimana Allah memakai pemerintah sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan warga. Di dalam iman Kristen, kita juga percaya bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang melayani seluruh warga negara demi kesejahteraan warga negara itu sendiri. Roma 13 ayat 1-5. Pada krisis yang lalu, pemerintah bertindak lewat pemberlakuan pembatasan sosial
dan himbauan agar masyarakat diam di rumah, baik bekerja, bersekolah, maupun beribadah untuk sementara waktu. Sebagai umat Tuhan dan warga negara yang baik, kita menaati himbauan tersebut agar kita memutus rantai penyebaran virus corona. Sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, kita tentu tidak ingin mencelakakan orang lain dengan tindakan kita, baik sengaja maupun tidak. Selain itu, ketika kita harus melakukan ibadah di rumah secara online bersama keluarga, kita kembali diingatkan bahwa gereja bukanlah gedung atau tata cara ibadah, melainkan suatu organisme, yaitu kumpulan orang percaya yang mau berjuang mengikuti dan menghidupi ajaran serta teladan hidup Tuhan Yesus. Kita diundang untuk percaya bahwa Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Kita diajak untuk tetap bersyukur dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kedua, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita percaya semua peristiwa yang terjadi tetap dalam kendali Allah, dan ada kebaikan yang Allah kerjakan di dalamnya. Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10, Matius 10 ayat 29 dan ayat 30, Roma 8 ayat 28. Bahkan, kita pun tetap wajib mengucap syukur dalam krisis ini. Akan tetapi, ada kalanya kita merasa sangat sulit melihat kebaikan Allah di balik kesulitan yang dialami. Mungkinkah itu terjadi karena kita cenderung mengukur kebaikan Allah menurut standar dan keinginan kita? Namun kita diundang untuk percaya bahwa Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Kita diajak untuk tetap bersyukur dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk belajar mengucap syukur bukan hanya pada keadaan yang menyenangkan diri kita, melainkan juga yang tidak kita senangi, termasuk kesulitan yang kita alami. Momen-momen sulit pun menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk belajar, berlatih, dan berjalan bersama Tuhan secara pribadi. Ketiga, kondisi pandemi sepatutnya menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-4, Yohanes 15 ayat yang kelima. Situasi ini mencelikan kita akan betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai manusia. Jika sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang merasa kuat karena memiliki pengaruh, jabatan, posisi, dan kekayaan, tetapi setelah pandemi merebak, sebagian orang disadarkan bahwa mereka memerlukan Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Pandemi yang lalu juga menjadi momen umat kembali merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Inilah kesempatan bagi kita untuk bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita, lalu berbalik kepada Allah Maha Kasih yang sanggup menopang kita. Situasi tersebut juga mendorong kita menghargai dan menghormati Tuhan lebih dari hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi. Keempat, kita digerakkan untuk lebih menghargai apa yang sebelumnya pernah kita lakukan, baik itu pekerjaan, hubungan, bahkan rutinitas yang kita jalani selama ini. Sebelum kejadian ini, mungkin saja kita cenderung menganggap biasa segala pertemuan, pekerjaan, atau pelayanan yang kita lakukan. Semua terasa bergulir dan berlalu begitu saja. Namun ketika keadaan memaksa kita tidak lagi bisa melakukan apa yang selama ini kita lakukan, kita didesak untuk lebih menghargai rutinitas kita. Sekarang, ketika kita berkesempatan untuk kembali pada aktivitas yang normal seperti sedia kala, kita pun akan lebih menghargainya. Seringkali manusia membutuhkan sebuah kejadian atau peristiwa khusus agar bisa mengambil pelajaran di baliknya dan menghayati betapa berharganya hal-hal yang dulu dianggap biasa. Kelima, kita pun disadarkan untuk tidak mengikatkan diri kepada apapun dan siapapun selain kepada Tuhan. Apabila sebelumnya kita terikat dengan kesibukan dan target yang kita buat, tetapi melalui peristiwa ini, kita disadarkan
bahwa ada hal-hal yang berjalan di luar kendali serta prediksi kita. Sepatutnya peristiwa krisis juga membuat kita semakin peka dalam memperhatikan perjalanan kehidupan rohani kita, sehingga apapun yang terjadi dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, kita tetap melihat segalanya dari perspektif Allah. Kita juga ditolong untuk melihat apa yang menjadi motivasi kita mengikut Tuhan selama ini. Supaya kita bisa terbebas dari virus, kita membutuhkan Dia, karena kita ingin dibentuk olehnya menjadi pribadi seperti yang dikehendakinya. Ketika kita tetap bertekad melakukan kehendak Allah dalam sepanjang sisa perjalanan hidup kita, maka itu bisa menjadi sarana baginya untuk memproses diri kita menjadi semakin dewasa di dalam iman dan serupa dengan anaknya. Roma 8 ayat 29, Filipi 1 ayat 6, 2 Petrus 3 ayat 18. Yang keenam, guncangan hebat yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini turut menunjukkan hal apa saja yang dapat dan yang tidak dapat tergoncangkan. Pekerjaan, harta, popularitas, kedudukan dan uang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nyawa kita. Pada momen seperti itulah orang yang bertekad untuk melakukan kehendak Allah tidak perlu kehilangan pengharapan untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Namun jika seseorang cenderung menjalani hidup mengikuti keinginannya sendiri, semua keinginan itu akan ikut lenyap bersama guncangan yang dialaminya. Akhirnya, yang ketujuh, melalui krisis ini kita diundang untuk memperhatikan keadaan sesama kita yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Mereka adalah para penjual makanan di pinggir jalan, sopir transportasi umum, supir ojek online, dan para pekerja harian yang menyambung hidupnya dari penghasilan yang mereka terima sehari-hari. Mungkin pula ada kenalan atau kerabat kita yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan. Padahal mereka adalah pencari nafkah bagi keluarga mereka. Krisis ini sudah selayaknya mengetuk hati nurani kita. Kita tergerak untuk berbagi dengan mereka dari apa yang kita miliki. Meskipun ada di antara kita yang juga dalam keadaan pas-pasan. Ada kalanya perbuatan baik tidak dapat ditunda, karena mungkin besok sudah terlambat. Masa-masa sulit adalah undangan bagi kita untuk mewujud nyatakan kasih kita secara konkret, dengan menjadi terang di tempat kita berada. Kita mendapat kesempatan untuk mengajar kepada putra-putri kita bagaimana selayaknya orang Kristen berbuat baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Masa-masa sulit adalah undangan bagi kita untuk mewujud nyatakan kasih kita secara konkret dengan menjadi terang di tempat kita berada. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang beriman tidak sekedar tahu bahwa Allah ada. Bahkan beriman juga bukan hanya percaya bahwa Allah ada. Iman adalah ketaatan penuh kepada Allah karena keyakinan dan ketergantungan kita kepada Allah. Iman Kristen hanya efektif jika kita mengetahui, mempercayai, dan menaati Allah sekalipun kita tidak melihatnya. Dalam keutuhan inilah kita akan mengalami hidup bersama dengan Allah di dalam segenap aspek hidup kita, baik senang maupun susah. Kita ditantang untuk sungguh-sungguh menaati Allah, mempercayainya, dan bersandar pada janji pemeliharaannya. Krisis telah membawa kita menghadapi berbagai keadaan yang sulit, seperti kenaikan harga barang pokok, pemutusan hubungan kerja, gagal bayar tagihan, kesulitan sarana transportasi, dan lain-lain. Disinilah iman kita diuji. Akankah kita tetap beriman dengan mempercayai janji firman Allah? Kita ditantang pula untuk sungguh-sungguh menaati Allah, mempercayainya, dan bersandar pada janji pemeliharaannya. Marilah kita meyakini kembali bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jika oleh kekuatan kita sendiri, kita tidak akan dapat bertahan di masa krisis.
Namun oleh kuasa Roh Kudus, kita percaya Dia akan menguatkan kita. Kitab suci mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dalam surat Filipi, Rasul Paulus pun menguatkan iman jemaat dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Dalam anugerahnya, Allah terus memelihara manusia ciptaan tangannya. Akan tetapi, secara khusus bagi orang percaya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sebagaimana Allah telah memimpin kita melalui krisis karena pandemi, Dia pasti sanggup dan akan menguatkan kita untuk tetap beriman dalam selimut bencana apapun di masa mendatang. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.